Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel yang akan mengedukasi ataupun ya bisa dibilang membagi tips dan trik yang berguna dan bermanfaat. Dan di sini mungkin ini adalah salah satu yang berguna juga ya teman-teman untuk para dropshipper ataupun ya para pembisnis online lah. Di sini saya ingin share tentang cara optimasi produk. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu dari video yang saya bagikan, dan semoga teman-teman diberikan rezekinya, terus dipermudah segala urusannya, dan sehat selalu. Amin. Berdoa dulu. Oke, dan di sini saya juga bukan yang senior ya dalam bisnis online yang jago dropshipper, jago reseller, tidak teman-teman. Tapi di sini saya punya ilmu dan saya ingin berbagi, walaupun itu sedikit, tapi saya ingin bagikan. Siapa tahu hal yang saya bagikan ini bisa benar-benar bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menonton video ini. Dan di sini cara optimasi produk. Ada 4 ya optimasi produk itu. Yang pertama dari harga, judul, foto produk, dan deskripsi. Di sini ya teman-teman, terjadinya penjualan itu bukan karena nama produk original, bukan karena bahan impor, ataupun bukan karena gedenya diskon teman-teman, tapi gimana caranya agar si judul, harga, foto produk, dan deskripsi itu bisa menarik pelanggan. Sebab di marketplace, gimana pun itu barangnya, meskipun barang mahal dan fotonya itu cuma foto dari Google, bisa istilahnya ya, tapi kalau misalnya si pengunjungnya suka dengan kata-kata yang kita kasih ataupun deskripsi yang kita buat, tidak akan pikir panjang, dia akan langsung beli teman-teman. Nah disinilah yang disebut dengan optimasi. Jadi kan biasanya kalau misalnya buat baru toko ataupun yang baru pemula banget bikin toko, itu dia itu pasti bakal masukkan judul yang seinget dia, terus foto produk yang mereka bilang ya bagus lah istilahnya ataupun cocok, terus deskripsi itu seadanya. Padahal tidak seperti itu teman-teman. Banyak yang harus kita lakukan di dalam produk agar bisa meningkatkan penjualan. Dan di sini adalah buktinya, saya sudah terjual produk ini selama 7 produk, sebanyak 7 produk terjual dan dilihat oleh 789 pengunjung. Jadi kenapa sih bisa terjadi penjualan seperti ini? Nah, yang pertama, saya buat dulu yang namanya foto produk ya. Utamakan dulu foto produk di sini teman-teman. Jangan sampai namanya blur ya. Ini si foto itu jangan sampai blur. Foto itu jangan sampai blur. Istilahnya itu kita tuh harus jernih dan bersih. Dan backgroundnya itu bagus lah, nggak bikin mata nggak enak dilihat ataupun gimana. Jadi kayak yang nyambung gitu dengan warna produk dan background produk seperti itu. Nah di sini ini meskipun foto produknya dari seller saya juga ya. Di sini awalnya itu si fotonya itu blur ya teman-teman, tapi saya minta lagi ke sellernya. Alhamdulillah dikasih yang jelas seperti ini. Meskipun teman-teman banyak lihat foto seperti ini, saya kasih tahu ya. Di sini banyak foto yang seperti itu. Ini namanya itu mukena pastelena ya. Ini teman-teman lihat. Nah ini udah ada ya. Ini udah ada. Tuh lihat. Di sini banyak ya mukena yang seperti ini, pastelena seperti itu banyak teman-teman di sini. Jadi banyak tuh. Ada yang harganya 150.000, ada harganya yang motornya 150.000 ya. Terus ada yang harganya 48.000, ada yang harganya 132.000. Sedangkan produk yang saya jual itu harganya itu 195.000. Produk yang saya jual itu harganya itu jauh ya, jauh dari sini nih, dari harga sini nih 132.000. Kalau menurut saya itu rugi ya dijual seperti ini, menurut saya sendiri sih. Tapi mungkin ini orang ini punya produk sendiri teman-teman, jadi nggak rugi, jadi dia bisa bebas tentuin harganya gitu. Nah pertama yang bisa mengundang si pengunjung melihat produk saya dan bisa terjadinya penjualan di toko saya dengan produk ini, yang pertama dari foto produk itu jelas, itu dari foto ya teman-teman. Dan bisa juga ini optimasikan juga foto itu seperti kita buat frame tuh, di atasnya itu ada sedikit garis-garis gitu ya, itu frame teman-teman. Itu buat variasi aja ya, buat ya memperbagus foto produk, bisa teman-teman lakuin. Tapi di sini karena sudah ada teksnya ya seperti ini, jadi saya enggak ya, cukup dari bawahnya aja kayak gini teman-teman. Oke, yang kedua itu judul. Nah, saya buat judul seperti ini, mukena dewasa, mukena baru, mukena Hadijah Pastel Murah. Yang pertama, nah ini bahan yang saya jual itu adalah mukena, jadi saya tulis mukena teman-teman. Jadi jangan cuma mukena saja. Kalau misalnya kita buat mukena, cuma mukena kayak gini doang, cuma nulis mukena kayak gini doang, produk saya itu nggak bakal dilihat loh, sumpah. Gak bakal ada yang lihat, serius nggak bakal ada yang lihat foto produk saya itu. Gak ada yang view. Karena apa? Karena banyak di sini yang ngasih nama mukena kayak gini. Banyak teman-teman. Ya mungkin teman-teman yang sudah lihat cara optimasi produk di Shopee sama sih kayak gini ya. Ini kayak algoritmanya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya si produk kita pengen unggul di atas, pas kita tulis mukena, naiknya produk,
Itu karena yang pertama view dan ulasan, sama kayak YouTube loh. Sama kayak YouTube, konten YouTube kalau misalnya banyak view dan banyak ulasan atau banyak yang komen, itu bakal trending juga teman-teman. Nah kayak gitu, Tokopedia juga sama teman-teman, kayak gitu. Kita itu kalau misalnya si ulasannya udah banyak, yang positif ngasihnya, terus penjualnya udah banyak dan view-nya juga udah banyak, insya Allah bakal naik ke bagian atas kayak gini nih, kayak gini teman-teman. Nah di sini kan juga bisa lihat ya ulasan, seperti ulasan, banyaknya ulasan, jadi bisa difilter gitu. Saya masukkan nama mukena karena produk yang saya jual adalah mukena teman-teman. Nah ini mukena dewasa, saya buat mukena, tulisan mukena dewasa ini karena mukena saya buat itu adalah mukena yang termasuk ke dalam ukuran dewasa, bukan anak ya. Jadi nggak ada yang namanya buat anak, ini khususnya itu dewasa teman-teman, seperti itu. Terus di sini saya kasih lagi yaitu mukena baru. Ini sih kayaknya buat variasi aja ya, tapi ada juga loh yang si pelanggan itu ataupun si ya pembeli itu, kalau dia nggak puas sama yang namanya kata kunci ataupun kata pencarian mukena murah, mukena diskon, dia itu pasti akan terakhirnya itu masuk ke cari aja kata kunci mukena baru, dia itu pasti akan kayak gitu teman-teman biasanya. Soalnya saya ngalamin sih kalau cari-cari barang tuh kayak gitu. Di sini ada kayak produk saya, kita lihat dulu. Oh ada teman-teman, ini masih kayak di sini bener kan ada. Jadi apa judul ini ngaruh banget lah pokoknya ke bagian urutan produk ya, urutan produk kita lah teman-teman. Terus ini mukena Hadijah pastel itu adalah kategorinya ya, yang termasuk kan di sini kan pastelena ya, jadi di sini saya singkatnya itu pastel. Kalau Hadijah ini kayak kategori ya, saya masukkan mukena Hadijah karena banyak dicari juga sih mukena Hadijah, jadi saya masukkan dan saya gabungkan gitu. Oke, mungkin itu ya judul. Teman-teman yang bingung buat judul ataupun cari judul, bisa teman-teman kombinasikan di bagian wawasan toko. Di sini kan ada tulisan produk laris. Kalau teman-teman bingung buat judul, teman-teman bisa kombinasikan nih judul punya fitur lain, bisa dikombinasikan dengan judul yang sudah kita buat. Yang ketiga, harga dulu ya kayaknya. Ini harga 195.000. Kenapa sih saya kasih harga segini? Dan kenapa sih nggak kasih harga murah biar banyak yang laku? Aduh, kalau di Tokopedia itu menurut saya harga itu bisa dibilang penting, bisa dibilang enggak juga sih. Pentingnya itu buat orang-orang yang lagi cari harga murah tapi barangnya itu bagus. Dan nggak pentingnya, dia itu nggak penting dengan harga, tapi dia itu lebih penting sama kualitas bahan. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi ini untuk harga itu bisa teman-teman sesuaikan, tapi jangan berlebihan ya. Kalau misalnya ini harga pasarannya itu atau harga mentoknya itu sekitar harga 100-an lah, 150.000, 175.000, enggak harga 200 ya, tidak harga 200, jadi di bagian 190. Terus misalnya teman-teman tinggikan harganya 300, ya otomatis lah nggak bakal ada yang mau gitu ya, kecuali ada cashback, terus ada diskonnya juga. Yang ini beres untuk harga. Terus untuk judul juga. Nah selanjutnya kita masuk ke bagian deskripsi. Nah ini nih yang paling penting banget, yang banyak orang cari. Untuk keterangannya itu silakan buat singkat aja ya, nggak perlu bertele-tele ataupun terlalu panjang, karena biasanya si pelanggan itu kebutuh kata-kata yang nggak menarik gitu, dia itu pengen yang simpel, tahu arti dan tahu kesimpulannya lah teman-teman, kayak gini. Jadi mukena Hadijah pastel memiliki ciri khas warna polos dengan jahitan full body, bahan yang adem dan sangat nyaman saat dipakai. Mukena ini menjadi mukena terlaris karena harganya murah dan barangnya oke punya. Nah kayak gitulah, jadi udah ada inti. Bahannya itu jahitan full body, terus harganya murah dan barangnya juga sip lah. Nah setelah itu teman-teman silahkan buat yang namanya detail bahan. Nah detail bahan itu sedetailnya mungkin lah. Silahkan kalau misalnya teman-teman dropshipper tanya ke sellernya, bahan-bahannya itu gimana sih, terus detail bahannya seperti apa, terus keunggulannya seperti apa, teman-teman bisa tuliskan di sini. Seperti ini contohnya, bahan katun mikro, terus anti kusut, bahan cocok di semua kulit, nyaman dipakai, lembut dan halus. Kebiasaan ke fashion ya, mereka itu cari yang bahannya itu adem, kalau nggak adem itu lembut biasanya sih, biasanya. Tapi nggak tahu juga sih teman-teman yang lain, tapi itu sih yang saya riset, kebanyakannya itu yang dipakai itu kayak gitu teman-teman. Dan untuk warna jangan lupa tuliskan untuk warna ya, terus ukuran juga, terus ukuran depan panjang juga, terus rok panjang juga. Ini untuk fashion ya teman-teman. Untuk kayak jualan baju, jualan celana, pasti dong harus ada yang namanya ukuran kayak gini. Kalau nggak ada kayak gini, kalau nggak ada yang namanya apa, kalau nggak ditulis ukuran kayak gini, si pelanggan tuh bakal bingung. Itu pasti bingung, ini ukurannya tuh S tapi cocok nggak ya, buat nggak ya. Nah kalau misalnya kita apa sih, si pelanggan ragu dan tapi pengen beli,
dia langsung beli, terus pas sampai kekecilan atau kegedeannya itu bakal jadi feedback yang jelek buat kita. Nanti si pelanggan itu komplain teman-teman kayak gitu. Jadi usahakan untuk buat yang namanya ukuran, teks ukuran ini nih diperjelas lah, diperinci. Terus kelebihan berbelanja di toko teman-teman itu apa sih? Seperti misalnya kayak gini, 100% jitan full body ya, emang mukanya itu semuanya di body sih teman-teman. Barang pasti murah. Kalau harga segini sih ya lumayan lah ya. Terus barang sesuai dengan gambar ya, itu pasti sih teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jualan foto produknya kayak gini tapi dikirimnya kayak gitu, ya itu otomatis lah feedbacknya itu jelek banget dari si pelanggan. Terus sebutin nih satu set mukenanya itu mukena doang apa sama tasnya. Nah, saya di sini sebutin satu set mukena atas, bawah, dan tas. Jadi ada rok, ada mukena, dan ada tas. Itu komplit teman-teman, harga segitu. Intinya langsung kita ambil inti-inti poinnya. Kalaupun bingung ya. Yang pertama, foto produk. Buat foto produk teman-teman semenarik mungkin. Semisal kita buat kasih frame, terus semisal kita kasih yang namanya logo bestseller ataupun diskon, terus backgroundnya ikon produk, terus gambar warna produk. Kalau misalnya warnanya itu menurut teman-teman kurang jelek, silahkan komplain ke reseller lah, ke reseller teman-teman. Tapi kalau setelahnya responnya jelek, ya udahlah, lupain aja teman-teman, pakai aja yang produk. Tapi bisa juga sih ya, kalau ya produk-produk yang kayak kosmetik, kayak perawatan kulit, itu kita bisa cari tuh di Instagram ataupun di Google, itu bisa cari teman-teman, asalkan sesuai gitu pastilah bagus teman-teman. Untuk menambah untuk memperbanyak foto produk, itu foto ya. Terus yang kedua, judul. Nah, buatlah judulnya itu kayak judul ukuran kita masukkan ke dalam judul, terus kualitas kita masukkan ke dalam judul, harga juga bisa sih, maksudnya harga itu kayak yang harga murah, terus itu bisa masukkan, itu bisa lah teman-teman kreasikan. Dan kalau bingung, saya sarankan juga untuk klik lihat di bagian wawasan pasar. Di sini bisa teman-teman kombinasikan dengan produk kompetitor, dengan produk kita bisa kombinasikan. Oke. Terus yang ketiga ini harga ya. Buat harga yang masuk akal. Yang masuk akal juga kita buat kita lah. Jadi maksudnya itu yang masuk akal tuh kayak gini. Si reseller ngasih harganya itu 194.000, terus kita jual itu 195.000. Itu sih nggak efektif. Itu yang ada itu kita tuh rugi teman-teman. Untungnya itu cuma 1.000. Satu produk untungnya 1.000. Waduh, jangan sampai kayak gitu lah. Ya minimal lah untungnya itu 5.000, atau kalau nggak 5.000 10.000 lah. Itu udah lumayan teman. Ya jadi harga bisa teman-teman riset, bisa riset lewat wawasan pasar di sini. Di sini teman-teman bisa riset ataupun lihat kayak gini. Kita misalkan masukkan kategori mukena baru ataupun mukena dengan bahan yang sedang teman-teman mau post, bisa riset harganya itu, mentoknya itu di harga berapa sih, harga segini cocok nggak sih. Nah, teman-teman bisa riset di situ. Itu untuk harga ya. Nah, untuk deskripsi, jangan buat deskripsi terlalu panjang ataupun ya yang istilahnya itu nggak berguna lah, nggak dipentingin oleh si pembeli ya. Terus buat detail bahan teman-teman, kayak keunggulan bahan produk teman-teman itu seperti apa, silahkan teman-teman ceritakan di situ. Terus warna produk itu penting. Yang ketiga, ukuran yang tersedia. Sebutkan juga nih. Selain di kata kunci, selain di judul, kita sebutkan juga di deskripsi nih, ukuran mukena ini apakah ada untuk anak ataupun tidak. Silahkan teman-teman cantumkan. Terus untuk passionnya, ini untuk passion, masih tetap untuk passion. Nggak tahu sih untuk produk yang lain. Untuk passion, ukuran panjang. Nah, ini untuk ukuran passionnya itu kayak yang lebar dada, terus panjangnya itu seperti berapa, lebarnya berapa, kayak gitu teman-teman. Silahkan cantumkan di sini ya, jadi biar si pelanggan itu nggak kebingungan pas beli gitu. Kelebihannya ini sih tergantung ya, mau teman-teman masukkan, mau enggak juga terserah. Tapi di sini saya masukkan juga teman-teman agar si pelanggan itu percaya. Terus sebutkan sih satu paket produk kita itu apa saja sih yang akan kita kasih ke pelanggan dengan harga segini tuh. Ya contohnya tuh kayak gini, satu set mukena itu ada tas, bawah, dan atasan. Jadi itu komplit paketannya teman-teman, gak ada yang kurang. Oke, mungkin itu saja ya videonya, semoga bermanfaat. Dan untuk kata-katanya mohon maaf jika teman-teman tidak mengerti, tapi semoga ilmu ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi yang intinya itu saya ulangi lagi ya, ada 4: foto produk, judul, harga, dan deskripsi. Silahkan teman-teman riset lagi ataupun cari lagi informasinya di YouTube, banyak tutorialnya ya, banyak yang bahas juga. Dan ya mungkin itu aja teman-teman, tetap semangat dalam keadaan seperti ini, jangan sampai menyerah, jangan sampai down. Semoga teman-teman selalu dikasih kesehatan dan sampai jumpa di video selanjutnya.